Mari kita sambut sahabat baik dari sang mempelai wanita, Livi Agatha, untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan ucapan selamat untuk pasangan suami dan istri baru kita. Alana adalah sahabat baik saya. Hari ini dia bisa menikah dengan Alex, Direktur Pelaksana Mahaputra Group. Sebagai sahabat yang baik, aku berharap kamu masuk neraka. Semua ini harusnya punyaku. Liv, kenapa kamu tega banget ngelakuin ini ke aku? Aku ini sahabat kamu, Liv. Apa? Sahabat? Apa masih pantas kamu dibilang sahabat? Kamu sengaja kan pilih suami yang kaya raya? Kalau aja waktu blind date aku pilih si Alex, udah pasti pernikahan mewah ini jadi milik aku. Kamu salah, Liv. Yang kamu lihat cuma harta kekayaannya. Tanpa kamu tahu, Alek itu laki-laki egois, kasar, dan sama sekali gak setia. Aku gak butuh suami kaya raya, Liv. Aku cuma butuh laki-laki yang tulus mencintai aku. Kamu masuk neraka! Nama aku Alexander. Kamu bisa panggil aku Alek. Dan aku sekarang bekerja sebagai manajer operasional di Mahaputra Group. Dan sebentar lagi bakal dipromosiin jadi direktur pelaksana. Sudah pasti kamu mau kan sama aku? Aku lagi kencan buta. Kok bisa aku balik lagi ke masa sebelum menikah sama Alek? Apa aku hidup kembali? Udah, gak usah lama-lama lagi. Kita ke KUA sekarang. Beri, ayo, sekarang. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Aku bantu bersini ya. Nggak apa-apa. Aku bantu lap ya. Sekarang Alex emang cuma manajer biasa. Tapi 3 hari dari sekarang, dia bakal naik jabatan jadi direktur pelaksana di Mahaputra Group. Jadi aku nggak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan ini. Oh, blind date di sini juga kan? Nah, karena kita berjodoh, gimana kalau aku traktir kamu makan siang sebagai ganti permintaan maaf? Oh, tapi... Oh, dia itu sahabat aku. Alana sayang, boleh ya Alexander aku ajak pergi. Livi semangat banget ngedeketin Alek. Kelihatannya Livi juga dapat kesempatan buat hidup kembali. Di kehidupan sebelumnya, kamu emang beruntung karena memilih suami yang tepat, Alana. Tapi sekarang, suami kamu yang kaya raya ini bakal jadi milik aku. Aku bakal jadi istri direktur. Oh iya, tuh kamu sama dia aja. Ayo sayang, kita pergi. Kenapa kamu cuma mementingkan materi, Liv? Padahal cinta yang tulus jauh lebih berharga. Karena Tuhan udah kasih aku kesempatan hidup lagi. Aku mau hidup sederhana sama laki-laki yang baik dan setia. Permisi, apakah benar kakak yang namanya Alana? Iya. Iya, kami sudah mengganti pasangan kencan buta kakak. Itu dia orangnya. Gak mungkin aku nemuin dia dengan keadaan kayak gini. Aku harus bersih-bersih dulu di toilet.
Maaf bukan. Saya tahu Kamu Putra akan datang ke Anda. Karena itu saya sengaja menyiapkan kop khusus buat kamu. Dari kiri ke kanan, urutannya adalah latte, cappuccino, dan tentu saja komitmen dingin kesukaan kamu kan juga sudah disini. Tunggu. Kamu tahu kan kenapa saya datang ke sini? Nyonya besar mengatur agar Mahaputra datang ke Anda. Dan Mahaputra menyamar sebagai karyawan swasta biasa. Itu tahu. Kalau gitu buruan pergi. Cepat pergi. Baik Mahaputra. Kamu stop ganggu kencan buta saya. Laksanakan Mahaputra. Hai, aku Alana. Aku pasangan kencan buta kamu. Bukannya dia suami Livi di kehidupan sebelumnya? Aku nggak punya mobil. Aku juga nggak punya rumah. Gaji aku juga masih UMR dan aku sama sekali nggak punya tabungan. Asal kamu tahu, aku tinggalnya itu di kosan kecil, sumpah dan kumuh. Pasangan blind date aku sebelumnya sangat keberatan soal itu. Jadi kalau misalnya kamu merasa keberatan juga, lebih baik kita gak usah lanjut. Karena itu cuma membuang-buang waktu aja. Aku nggak keberatan kok. Justru kita hidup memang harus sesuai dengan jumlah uang yang kita punya. Aku juga nggak lagi cari cowok yang kaya. Aku cari cowok yang setia, jujur, dan bisa diandalkan. Karena yang aku pengen punya kehidupan pernikahan yang romantis. Cewek ini serius. Saya bilang gak punya rumah, gak punya mobil, gaji masih UMR. Dia sama sekali gak keberatan. Pasti ada yang gak beres. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, Bastian meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat berusaha menyelamatkan seseorang anak. Dia adalah cowok yang setia dan punya integritas. Oke. Kalau gitu aku traktir kamu. Selayan, Ya, ada yang bisa saya bantu? saya pesan 2. Baik, Pak. Totalnya jadi 110.000. Mau langsung dibayar atau open bill? 110.000. Mahal banget. Wah, bener juga kata kamu. Mahal banget ya, 110.000. Kak, maaf ya. Kalau kita nggak jadi pesen, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Kak. Gimana kalau kamu ikut aku aja? Aku di tempat kopi yang lebih bagus dari ini. Oke, let's go. Nih, kopinya. Kopi boleh kaki 5. Tapi lihat pemandangannya. Rasa hotel bintang 5 kan? Thank you ya. Oh iya, karena aku ya, kalau uang kamu pas-pasan, kamu nggak usah deh buang-buang uang di kafe kayak gitu. Mending uangnya kamu tabung buat nikah. Ya ampun, apa lagi minumnya? Lihat, itu belepotan kan? 내 마음이 또다시 철없이 널 향하지 않게 손끝하나 닿으려 해를 쓰던 나야 Gimana kalau kita nikah? 마지막에서 Aku udah nikah. Sekarang kan kamu udah jadi istri orang. Istri aku. Ya kan istri aku kan?
Jadi kalau kamu butuh apa-apa, aku pasti akan datang untuk bantuin. Oke? Ada sahabatku Alana. Kamu beneran nikah sama cowok miskin ini? Emang sih ya mereka itu serasi. Yang satunya kurir makanan, yang lagi satu karyawan biasa. Dia ini cowok kerja keras dan banyak yang mau nikah sama dia. Aduh, emang ya pemikiran orang miskin itu sempit. Ya, kalau nyari suami itu yang bisa ngangkat derajat kita. Kayak suami aku dong, dia udah jadi manajer di perusahaan Mahaputra Group. Ya, bentar lagi dia akan jadi direktur sih. Jadi, kehidupan aku sehari-hari akan menikmati kehidupan mewah. Mahaputra Group. Ternyata dia salah satu manajer di perusahaan saya. Gak ada yang tahu Mahaputra Group. Seriusan? Itu loh holding company-nya milik keluarga bangsawan Mahardika. Gak ada yang tahu. Aduh, mereka itu punya ratusan anak perusahaan. Dan sekarang lagi dipegang sama putra tunggalnya yang namanya Mahaputra. Tapi aku yakin sih, si Mahaputra itu gak akan lama jadi CEO. Karena suami aku yang bakal gantiin dia. Oh, Bastian. Kok diem aja sih? Gak bisa berkata apa-apa ya? Udah. Jangan ngomongin soal Mahaputra. Kamu nggak takut kenapa-napa nanti? Aduh, ngapain takut sih? Cepat atau lambat, kan kamu juga yang bakal gantiin dia. Alana, aku kasih tau kamu ya. Bentar lagi kan suami aku akan diangkat jadi direktur pelaksana Mahaputra Group. Ya, emang sih masih jauh dari posisi CEO, tapi 1000 kali lebih baik daripada suami kamu yang miskin. Iya, Liv. Kalau gitu aku doain kamu semoga cepat jadi istri yang ya. Kamu pasti jadikan sama aku? Ya, walaupun kita udah temenan dari kecil, aku juga tahu kamu pinter banget waktu di sekolah. Siapa sangka? Ternyata aku yang lebih pinter cari cowok daripada kamu. Aku nikah sama cowok sukses, kayak Raya, sedangkan kamu nikah sama cowok miskin. Aku nggak iri kok. Justru aku selalu doain yang terbaik buat kamu. Selain masa depan suamiku yang cerah, dia itu baik banget sama aku dan juga cinta banget sama aku. 너의 예로부터 가장 먼 내 마음이 또다시 철없이 Kamu nggak apa-apa? Kamu basah. Basah doang. Kamu kenapa ngelindungin aku? Sekarang kan aku udah jadi suami kamu. Jadi udah menjadi kewajiban aku untuk melindungi kamu. Ngapain sih semuanya di belakangku? Baju aku kan dibuat custom made. Ini tuh mahal banget. Nggak kayak baju dia. Baju murah. Jangan marah ya bebeku, istriku yang cantik ya. Emang sih orang miskin kayak mereka mana tahu jas kamu itu mahal banget, apalagi yang dipesan khusus. Orang yang bisa ngelindungin kita dari air sih banyak ya, tapi yang loyal dan juga royal kayak kamu susah dicari. Ini dia mobil suami aku. Ini namanya mobil Mercy. Kalian tahu nggak? Nggak tahu ya? Aduh, kasihan banget. Oh ya, Alana. Nanti kalau misalnya kamu udah bosen hidup miskin, kamu cari aku aja. Nanti kamu bisa jadi pembantu aku, dan suami kamu bisa jadi supir aku. Kapan lagi kan bisa nyetir mobil Mercy? Kita pergi. Dasar miskin. Ih, kamu ngapain sih? Buka tuh pintunya. Di kehidupan sekarang, aku udah menikah sama cowok kaya raya. Jadi udah sepantasnya aku injak-injak kamu, Alana.
Malam ini akan ada penandatangan kontrak senilai 200 miliar dan semesta bakti Mahaputra. Tanda tangan akan dilaksanakan di kapal pesiar Anda. Baik, saya mengerti. Dan tolong belikan rumah yang kecil dan tidak mencolok. Laksanakan Mahaputra. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Yuk, masuk, sayang. Saya suruh dia beli rumah yang kecil, yang tidak mencolok. Tapi kenapa malah rumah kayak gini? Awas kamu, Fadli. Wow, rumahnya mewah banget. Kamu ngekos di rumah ini? Aku tuh dulu pernah ke daerah sini waktu aku nganter makanan. Rumahnya gede-gede dan mewah banget. Mungkin harga kontrakannya bisa 70 juta sampai 100 juta per bulan. Sebentar, berarti harga kamarnya berapa? Oh, ini Kata kamu, gaji kamu UMR. Tapi kok bisa kamu nyewa rumah segede ini? kebetulan ini rumah klien yang aku renovasi, sayang. Ya, setelah dia tahu aku menikah, dia kasih aku sewa yang murah. Hitung-hitung untuk jagain rumahnya dia karena dia mau dinas di luar negeri. Tahu nggak? Dia kasih harga berapa? Berapa? 500.000. 500.000? Wow, pasti kliennya percaya banget ya sama kamu. Kamu itu pasti orang yang bisa dapat dipercaya. Pasti seneng banget ya bisa tinggal di rumah semewah ini. Alana, kamu suka rumahnya? Kalau kamu suka, aku janji sama kamu. Aku bakal beliin rumah yang lebih besar. Sayang, aku nggak peduli. Mau rumah kecil ataupun besar, yang terpenting kita bisa bersama-sama di dalam rumah itu. Bisa saling menemani dan saling mencintai. Alan, kok aku baru inget ya, kalau ternyata kamu masih jadi kurir makanan aja. Halo Ri, apa kabar? Iya nih, kita udah lama banget gak ketemu. Gimana nanti malam kita makan-makan sama Pak Ikhlas dan juga teman-teman sekelas? Iya nih, kebetulan suami aku itu baru aja diangkat jadi Direktur Pelaksana Mahaputra. Jadi, dia bisa bantu untuk arrange acara di kapal pesiarnya Mahaputra. Gimana? Gampang, hal kecil. Oke. Oh ya, sahabat aku si Alana, biar aku aja yang ngomong. Sayang, aku barusan dapat orderan delivery yang harganya 500.000. Gede banget kan sayang? Dan aku juga harus nganter ke kapal pesiar. Ya udah kalau gitu aku nganter dulu ya sayang. Bye bye, I love you. Ya ampun Lini, kamu udah lama gak ketemu, kok makin cantik aja sih. Suaminya lebih hebat lagi, karirnya kayak pakai roket, langsung bisa naik jabatan jadi direktur pelaksana di Mahaputra Group. Kita bisa ngadain acara reuni di kapal pesiar ini berkat suaminya Livi. Jujur aja, ini tuh kapal pesiar miliknya Mahaputra loh. Kalau orang biasa mah nggak akan bisa masuk ke sini. Apalagi buat acara di sini. Kalau bukan suami aku punya jabatan di Mahaputra Group,
kalian semua nggak akan bisa menikmati kehidupan elit kayak gini. Mahaputra, maksud kamu Bastian Mahaputra, putra mahkota keluarga Mahardika yang terkenal itu? Terima kasih banyak ya, udah kasih kami kesempatan Mas ini. Ini semua cuma hal kecil kok. Oh, silakan enjoy. Oh iya, ngomong-ngomong, Alana kok gak kelihatan ya? Kamu gak ngundang Alana, Liv? Alana, sebentar lagi cewek tercantik dan juga terpintar di sekolah kita bakal datang. Tungguin aja. Pesanan sudah datang. Permisi, siapa yang ingin pesan lobster? Kamu Alana ya? Jadi, siapa ya yang pesan lobster? Aku yang pesan. Jadi, kamu sengaja pesan lobster ini dan menyuruh aku yang mengantar. Kamu pintar banget, Alana. Hari ini kan acara reuni kelas kita. Jadi aku secara khusus pesan lobster itu dan minta kamu untuk langsung antar ke sini supaya kamu bisa ikut acara reuni hari ini. Aku baik kan? Aku kan juga udah kasih tips 500.000. Harusnya kamu ikan. Sudah aku duga. Kamu sengaja ngelakuin ini. Alana, kok kamu malah jadi kurir makanan sih? Jalan, bukannya kamu murid paling pintar di sekolah. Bahkan kamu anak kesayangannya Pak Ikhlas. Kenapa kamu bisa berakhir jadi kurir makanan kayak gini sih? Apa kamu gak merasa bersalah sama Pak Ikhlas yang udah peduli banget sama kamu? Selain jadi murid terpintar di kelas, kalian kan udah tahu ya, kalau dia itu juga dari keluarga yang miskin. Jadi wajar nggak sih kalau udah lulus, ya dia nggak bisa ngelanjutin kuliah lagi. Fokus kerja. Karena pesanannya sudah datang, jadi saya sudah bisa pergi. Berhenti! Emangnya kamu nggak lihat ada spanduk reuni hari ini? Kenapa kamu pergi gitu aja? Emangnya kamu bukan murid kelas kami? Hah? Tapi nggak ada satupun orang yang ngasih tahu kalau ada acara reuni hari ini. Jadi mungkin kalian yang nggak menganggap aku sebagai teman sekelas kalian. Masih belagu aja kamu, Abi. Kamu sama sekali nggak menghormati Pak Ikhlas sebagai mantan wali kelas kamu. Beliau bahkan datang jauh-jauh hanya untuk acara ini. Kalau kamu yang memang murid teladan, harusnya kamu duduk dan makan. Ayo, Alana, mari. Silakan duduk dong. Ayo. Bapak senang sekali kalian semua bisa hadir di sini. Dulu suami aku itu blind date-nya Alana loh. Tapi semenjak ketemu aku, dia malah jatuh cinta pada pandangan pertama sama aku. Sayang, kamu itu loh kontrakan banget. Aku kan jadi nggak enak sama Alana. Ya, tapi memang Livi lebih cantik dari Alana sih. Auranya aja wanita kelas atas. Oh iya, Alana, suami kamu kerjanya apa sih? Kalau entrepreneur, kita kan bisa nih kerja sama. Suaminya cuman karyawan interior biasa. Emang ya, orang miskin cocoknya sama orang miskin juga ya nggak sih? Kamu lihat Alana, takdir aku itu emang punya suami dari kalangan atas. Sementara kamu, takdir kamu emang hidup sama cowok miskin. Cheers. Maaf Putra, di kendaraan kami menemukan motor listrik milik Nyonya Muda. Jadi dia antar pesanannya ke kapal pesiar milik saya. Di mana Nyonya Muda berada sekarang? Nyonya Muda berada di restoran bawah. Dia bersama teman-temannya di acara reuni. Kalau begitu, kamu suruh Chef Amir untuk siapkan hidangan kelas atas buat acara reuni mereka. Dan kamu harus pastikan satu hal. Mereka semua makan enak dan bersenang-senang. Hah? Siap, laksanakan Mabda. Saya nggak ada pesan ini. Ini adalah hidangan terbaik yang diorder langsung oleh Mahaputra, Madam. Gila. Ini tadi minuman kita aja satu botolnya bisa nyampe puluhan juta. Belum lagi makanannya.
Jadi penasaran, siapa nih tamu kehormatannya dimaksud? Iya, siapa ya? Sampai seroyal ini. Siapa lagi kalau bukan suaminya Livi? Dia kan direktur pelaksana di Mahaputra Group. Gak mungkin tamu kehormatnya si Alana yang cuman kurir makanan. Yuk kita cheers untuk pasangan hebat kita ini. Dengan backup Mahaputra, keluarga Livi juga bakal merasa tinggi. Kayak roket, direktur, soon CEO. Cheers! Alana, kok kamu nggak angkat gelas kamu sih? Gak menghargai banget. Gak apa-apa kok, Ri. Aku akan maafin dia secara cuma-cuma, tapi dengan satu syarat. Kamu telepon suami kamu dan suruh dia berenang. Kalau kamu mau ngelakuin itu, aku nggak akan mempermasalahkan sikap kamu yang kurang ajar ke aku dan suamiku. Setiap hari kan suami kamu kerjanya fisik ya? Harusnya nggak capek kan kalau berenang cuma dari pantai? Suami aku nggak punya waktu untuk ketemu sama kamu. Bentar ya. Halo sayang. Kurang ajar ya kamu, Alana. Hari ini kamu bisa menikmati semua hidangan yang ada di sini berkat suami aku. Untuk beli satu wine itu, kamu perlu ngeluarin 10 tahun gaji kamu. Padahal kan aku minta suami kamu buat berenang ke sini, buat ngelamatin harga diri kamu. Atau kalau kamu tega, kamu aja yang buka baju dan joget di depan kami semua. Sayang. Kamu gak apa-apa sayang? Siapa yang berani menyakiti istri saya? Udah bosan hidup mereka. Mahaputra marah. Segera periksa apa yang terjadi dengan Yang Muda. Dasar miskin! Kamu nggak tahu berapa harga baju ini? Mahal tau nggak? Kamu keterlaluan, Liv. Apa? Keterlaluan? Kamu tanya ke semua orang yang ada di sini. Apa bener aku keterlaluan? Enggak kok, enggak keterlaluan sama sekali. Sudah, cukup Livi. Kan Alana juga tidak sengaja. Saya justru lagi bantuin dia, Pak. Karena saya udah tampar dia, saya jadi lebih tenang. Kalau saya jadi dia, dari tadi saya mohon-mohon untuk ditampar lagi. Kaya atau miskin, kamu gak berhak buat ngerendahin aku. Berhenti. Bastian itu kan karyawan Mahakarya Konstruksi. Ya kan? Perusahaan konstruksinya milik Mahaputra. Bener kan, Alana? Kamu ingat ya, suami aku itu udah jadi direktur pelaksana Mahaputra Group. Jadi memecat suami kamu itu sama mudahnya untuk membunuh seekor semut. Satu kata aja dari suamiku, status karyawan Bastian itu bisa bertahan atau berakhir. Apa yang mau kamu lakuin? Pelayan. Kamu lihat? Semua yang ada di kotak ini kamu habisin. Terus nanti aku pikir-pikir lagi. Aku bakal ngelepasin kamu atau enggak? Dia bisa mati sih kalau minum sebanyak itu. Tapi aku gak bisa minum alkohol. Oh, baby. Kasih dia pelajaran. Halo. Kamu HR Manager di Mahakarya Konstruksi kan? Saya Alexander dari kantor pusat. Kamu punya karyawan yang namanya Bastian. Jangan. Oke. Cuma minum aja kan? Oke,
akan minum. Oke, kalau gitu buktiin dong. Kalau kamu nggak minum, aku pastiin suami kamu dipecat. Minum. Minum nggak? Buruan minum. Buruan minum. Demi si Bastian miskin itu, kamu sama sekali nggak ada perlawanan. Seru banget. Minum. Lepasin. Kalau kamu masih melawan, aku pastiin kamu bakal dipecat. Aku kasih tahu kamu ya, Alana. Aku udah nungguin hari ini lama banget. Orang kayak kamu itu pantas buat direndahin. Buruan gak cepet minum. Mahaputra, katanya mau kesini sekarang. Kapan? Sekarang. Bastian?